Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrir. Saya salah satu mahasiswa dari Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS, yaitu implementasi algoritma machine learning, yang dimana judul saya kali ini tentang credit card fraud detection menggunakan algoritma logistic regression dan random forest pada perbankan. Adapun masalahnya, pada perkembangan teknologi finansial atau fintech telah meningkatkan jumlah transaksi non-tunai, khususnya penggunaan kartu kredit. Namun, peningkatan ini juga diiringi dengan meningkatnya risiko penipuan kartu kredit atau credit card fraud. Fraud kartu kredit biasanya sulit dideteksi karena yang pertama, pola transaksi fraud sangat beragam. Yang kedua, jumlah data fraud sangat sedikit dibandingkan data normal. Yang ketiga, kesalahan deteksi dapat merugikan pelanggan atau false positif. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis berbasis machine learning yang mampu mengenali pola transaksi mencurigakan secara akurat. Jadi rumusan masalah di sini kita petakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana membangun model machine learning untuk mendeteksi fraud kartu kredit. Yang kedua adalah bagaimana menangani masalah ketidakseimbangan kelas pada data transaksi yang ada. Nanti kita punya data set untuk melakukan simulasinya. Kemudian yang ketiga adalah model machine learning apa yang memberikan performa terbaik untuk kasus ini. Nanti kita akan bandingkan kira-kira dari algoritma logistic regression atau random forest ini yang lebih cocok, yang bisa kita gunakan yang mana. Tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah tujuan menerapkan machine learning untuk deteksi fraud kartu kredit. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tahapan implementasi secara praktis. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik yang sesuai. Manfaatnya, ini bisa kita memberikan referensi praktis penerapan machine learning di bidang keuangan. Yang kedua, menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan praktisi. Kemudian yang ketiga adalah mendukung pengembangan sistem deteksi fraud otomatis. Adapun tahap implementasi machine learning, dataset yang digunakan adalah credit card fraud dataset. Ini sudah saya siapkan di Google Drive, yang nantinya kita lakukan proses implementasi langsung. Untuk karakteristik dataset yang saya gunakan, itu jumlah data kurang lebih 284.000 transaksi dengan fitur 30 fitur numerik V1 sampai V28, kemudian amount dan time. Karena ini merupakan algoritma supervised learning, yang dimana kita diharuskan mempunyai label target, maka label target yang kita gunakan itu adalah 0 dan 1. 0 didefinisikan sebagai transaksi normal, kemudian 1 adalah transaksi fraud, di mana proporsi fraudnya di bawah 1%. Oke, ini algoritma yang kita gunakan nanti, logistic regression dan random forest, kira-kira yang lebih oke yang mana. Kemudian tools yang kita gunakan itu kita menggunakan Google Colab, kemudian bahasanya bahasa Python, untuk library itu kita menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, kemudian Seaborn, Skit Learning, dan Imbalance Learning untuk Smooth. Oke, langsung saja kita masuk di proses demonya. Yang pertama kita buka browser dulu, teman-teman. Ini saya sudah buka Google Colab. Untuk script
pada program kali ini saya sudah siapkan di sini program Python untuk credit card fraud detection. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buka Google Colab dulu, kemudian berikan nama ini credit card fraud detection. Kemudian kita buka program Python-nya. Yang pertama kita lakukan import library, teman. Jadi kita tambahkan teks. Import library. Oke. Selanjutnya kita masukkan library yang kita butuhkan. Oke, di sini ada library logistic regression sama random forest classification. Kita coba running untuk import library-nya. Ini usahakan berhasil ya teman-teman. Tanda kalau ini berhasil itu berada di sebelah kiri centang hijau seperti ini. Ini artinya library yang kita import itu berhasil. Oke, selanjutnya kita akan lakukan mount drive sesuai dengan dataset yang kita tunjukkan tadi. Mount drive. Oke. Mount drive-nya. Kemudian kita jalankan. Oke, ini sementara proses lakukan eksekusi. Lakukan mount drive ke konten, kemudian drive. Oke, ini kita pilih akun. Kemudian lanjutkan. Tunggu sebentar agar kita lakukan proses pengisian dari notebook ke Google Drive. Oke, kita coba lagi satu kali. Lanjutkan. Oke, ini sudah ke mounted at content drive. Oke, selanjutnya kita lakukan read dataset. Tambahkan tes terlebih dahulu, kemudian kodenya. Setelah kita lakukan read dataset, kita akan menampilkan bagian atas atau 5 baris di bagian atas pada dataset yang kita miliki, yaitu creditcard.csv. Kita jalankan. Oke, ini dataset yang kita gunakan menampilkan 5 row. Oke, ini artinya dataset kita sudah terbaca. Selanjutnya kita coba lakukan atau melihat informasi dataset yang ada. Oke, sebentar.
Kemudian kodenya data info. Kita jalankan. Oke. Di sini terdapat kolom ada V1 sampai V28, kemudian amount dan kelasnya. Semua tipenya float 64 dengan memori yang digunakan itu 67,4 MB. Ini cukup untuk kita lakukan proses training data. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan exploratory data analysis. Kita akan melihat kelas distribusi dan number transaksinya seperti apa. Oke, kita buat tesnya terlebih dahulu. Kemudian kodenya kita jalankan. Nah, di sini dari kelas ini kita bedakan atas dua, yaitu normal dengan fraud. Yang dimana normalnya ini number transaksinya lebih dari 250.000 plus distribution. Sedangkan untuk fraud di sini tidak kelihatan karena kebanyakan di CSV-nya ini kita menggunakan yang normal. Nah, inilah yang akan kita lakukan pemetaan dalam algoritma yang kita gunakan nantinya. Selanjutnya, kita masukkan kodenya. Di sini lebih rincinya kita bisa melihat bahwa normal transaksi yang ada di datasetnya itu sebanyak 284.315, sedangkan untuk fraud transaksi itu cuman 492. Oke, kita coba jadikan dalam bentuk persen. Dalam bentuk persen itu sebanyak 99,83%, sedangkan yang fraud transaksi itu 0,17%. Kemudian langkah selanjutnya kita akan lakukan data pre-processing. Oke. Kita jalankan. Sebentar teman-teman, di sini ada error. Resto. Oke, ini. Jangan dulu yang pertama. Oke. Ini merupakan tahap data pre-processing, di mana kita lakukan proses standar scalar untuk X dan Y. Selanjutnya kita akan melakukan proses training algoritma logistik regression. Yang pertama kita lakukan adalah kita menggunakan algoritma logistik regression terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan yang algoritma random forest. Kita jalankan. Oke, di sini logistik regression max iternya 1000. Oke, selanjutnya algoritma random forest.
Ini membutuhkan waktu cukup lama, kita tunggu teman-teman untuk proses algoritma random forest-nya. Oke, di sini proses training untuk algoritma random forest-nya sudah selesai. Yang dimana yang terlihat di sini max depth-nya 10, kemudian estimator 50, kemudian random estate-nya 42. Kemudian selanjutnya kita akan melihat hasil evaluasi modelnya pada kedua algoritma tersebut. Oke. Sini kita akan lihat antara logistic regression dan random forest. Kira-kira yang mana yang lebih unggul? Oke. Ini terlihat bahwa ada precision, kemudian recall, kemudian F1 score, kemudian support. Jika kita bandingkan antara algoritma logistic regression dan random forest, kita pertama lihat dari segi precision. Dari precision antara label 0 dan 1, ini deteksinya sama-sama dapat 1. Kemudian untuk yang label satunya itu deteksi menggunakan algoritma random forest itu lebih akurat, yaitu mendapatkan nilai 0,94, sedangkan logistic regression itu cuma mendapatkan 0,83. Oke. Sedangkan untuk yang recall-nya itu untuk yang label 1 itu 0,64, sedangkan untuk random forest dia 0,82, berarti masih unggul di random forest. Kemudian satu skornya itu sama juga untuk label 0 1.00, kemudian untuk label 1 itu 0,72, sedangkan untuk random forest dia untuk label satunya itu 0,87. Tapi ini sama-sama memiliki akurasi 1. Secara kesimpulan, jika kita simpulkan perbedaan antara logistic regression dan random forest, itu algoritma yang terbaik dalam melakukan deteksi credit card fraud itu kita menggunakan random forest, karena dari precision, kemudian recall, kemudian F1 skornya itu lebih di atas daripada logistic regression. Kalau kita lihat dalam bentuk visualisasi confusion matrix, kita bisa juga lihat seperti ini. Ini confusion matrixnya untuk yang random forest. Prediksinya aktual sampai di 56.892 aktualnya. Oke. Secara kesimpulan untuk credit card fraud detection ini itu bisa dideteksi dengan baik menggunakan algoritma logistic regression dan random forest. Sedangkan dari kedua perbandingan algoritma ini, yang paling terbaik adalah kita menggunakan random forest. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.